Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin Al-Muttaqin. Biasanya emang di komplek Al-Muhajirin aja semua. Al-Muttaqin, ujung menteng. Wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Bapak Yudi. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga wabil khusus yang punya acara Walimatus Safar lil Umrah, Bapak Haji Zamroni. Insyaallah semua yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah, rezekinya halal barokah. Semuanya saya doakan nyusul Pak Haji Zamroni bisa haji dan umroh ke Mekah, bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, bisa merasakan nikmatnya sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah, di kampung bisa beli sawah, kontrakannya nambah. Tapi insya Allah tidak lupa ngaji dan sholat jamaah, dan yang punya rezeki tidak lupa bayar zakat, infak dan sedekah. Terakhir semuanya semoga yang hadir ini mati dalam husnul. Ya kan napas juga saya salah kan, nggak salah kan ya. Semoga semuanya mati dalam husnul. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita semua hadir di aula Masjid Al-Muttaqin dalam acara tadi saya dengar halal bihalal, sekaligus tadi tasyakur walimah umroh Bapak Zamroni. Ya, alhamdulillah tahun ini kita bisa kumpul karena memang pandemi sudah mulai, insya Allah semoga bergeser menjadi endemi, apalagi udah pada vaksin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hidup saya ini selalu mengatakan di antara yang disyukuri itu dua. Pertama, saya bersyukur ditakdirkan Allah diberi hidayah iman dan Islam. Alhamdulillah. Kedua, saya bersyukur ditakdirkan Allah menjadi orang Indonesia. Nah, menjadi orang Indonesia ini juga jangan salah, ini harus disyukuri sama seperti kita mensyukuri kita itu ditakdirkan menjadi mukmin dan muslim. Jadi hidayah iman dan Islam harus disyukuri. Sama juga hidayah menjadi bagian daripada bangsa Indonesia ini
juga harus disyukuri. Kenapa? Ya karena ini nikmat, harus saya katakan. Bapak Ibu, Anda mau cari satu negara yang memiliki kearifan lokal budaya yang kaya seperti Indonesia ini, mungkin ada tapi sedikit. Kalau saya tidak bilang tidak ada, tadi dikira kita sombong. Tapi kalau sama persis ke Indonesia mungkin sulit, Pak. Orang Indonesia itu sukunya banyak, etnisnya banyak, tapi hidup bisa rukun. Ini kan mahal. Ini tadi saya dengar ketika Pak Zamroni sambutan, saya tanya beliau dari mana. Lihat aja dari bajunya itu kan kelihatan orang Palembang, betul Pak? Bajunya orang Palembang. Bisa kumpul sama orang Jawa, bisa kumpul sama Pak Yudi atau yang siapapun orang Betawi, bisa kumpul dengan orang Sunda dan rukun. Saya bersyukur itu pernah banyak keliling ke luar negeri, sama-sama di daerah Islam. Itu di luar negeri kadang-kadang sama-sama Sunni, sama-sama Islam, sama-sama Sunni, duduk begini gak bisa. Nah, sama-sama Sunni coba. Kenapa? Lain daerah katanya. Jadi lain daerah itu berpengaruh. Bahkan sama-sama Sunni, beda ormas, gak bisa kumpul. Indonesia tidak, alhamdulillah. Saya kemarin waktu ceramah Nuzulul Quran kenegaraan, saya cerita, saya sudah belasan tahun, hampir 20 tahun saya dibesarkan dalam tradisi NU, tapi saya bisa ngajar di Masjid Muhammadiyah. Bahkan saya cerita, ngiriin Masjid Muhammadiyah sama NU itu gampang. Kalau di Masjid Muhammadiyah itu biasanya kalau saya ceramah itu begitu pulang, sebelum pulang itu saya diminta tanda tangan kwitansi. Di honornya itu tanda tangan, manajemennya rapi kalau Muhammadiyah tanda tangan. Dan jumlahnya kelihatan di situ Pak Ketua. Jadi saya nggak perlu nanya lagi ini kira-kira berapa ini isinya, nggak perlu, karena sudah jelas jumlahnya. Kalau di Masjid NU memang tidak. Rata-rata ya sudah paling salaman, diamplopin. Kadang-kadang ada ustadz yang penasaran pengen tahu isinya, pura-pura nanya toilet. Nah, tapi kehadiran saya misalnya di Masjid Muhammadiyah dan sebaliknya kehadiran Ustadz Muhammadiyah di Masjid NU itu indah Pak. Cuma di Indonesia yang bisa begitu. Ya betul, memang dulu awal-awal ketika awal-awal berdiri sempat ada, tadi karena kurang silaturahim kumpul, suka ada itu suudzon, suka saat ada prasangka buruk. Ini saya mau cerita, tapi cerita ini cerita kiai zaman dulu tahun 70-an. Itu katanya orang Madura yang fanatik NU luar biasa. Orang Madura itu kan Bapak Ibu katanya agamanya lahir NU, begitu balik baru Islam. Guyonannya begitu, lahirnya NU, begitu balik mukallaf baru Islam. Itu guyonan, saking kuatnya ke NU-an orang Madura. Jawa Timur lah Pak. Jawa Timur itu NU-nya kuat. Saking kuatnya NU di Jawa Timur itu bupati, gubernur pasti NU. Calon bupati, calon gubernur kalau nggak NU susah menang bisa. Saking kuatnya NU di Madura, biasanya di Jawa Timur dari mulai Pangdam sampai kemudian Dandim dan Ramil dikirim yang NU. Bahkan di terminal Bungurasi itu di Jawa Timur itu saking kuatnya NU, copetnya aja NU. Saking kuatnya NU. Nah orang Madura itu tahun 70-an, ini yang cerita Kiai Ma'ruf Amin. Ya beliau kan orang senior ya, udah 3 zaman sama kayak Pak Haji. Kiai Ma'ruf itu sekarang usianya 79.
tahun 71 sudah jadi ketua fraksi NU di Jakarta, lalu fraksi P3 tahun 71, saya belum lahir Pak. Itu bagaimana beliau malang melintang. Nah Bapak Ibu, kata Pak Kiai Ma'ruf tahun 70-an, ada kiai nanya orang Madura, ya, kata kiai, bagaimana perkembangan Islam di Madura? Alhamdulillah Kiai, Islam di Madura mayoritas Kiai. Mayoritas itu berapa persen? 90% Kiai. Pikir Kiai, kalau Islam 90%, yang 10% sisanya Kristen, Hindu, Katolik, Buddha dan sebagainya. Lah yang 10% itu perinciannya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah gitu. Jadi Islam itu 90%, yang 10% Muhammadiyah. Dianggapnya apa ini Muhammadiyah? Ini dulu Pak, dulu Bu, tahun 90-an. Berapa tahun? 70-an. Kenapa? Karena budaya dan tradisi silaturahim mungkin belum seperti sekarang. Sekarang NU Muhammadiyah kumpul, ternyata begitu kumpul saling memperkuat. Saya yakin di Masjid Al-Muttaqin ini jamaahnya ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, betul nggak? Coba Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya NU, Persis, Muhammadiyah. Sebagaimana Muhammadiyah, Persis, NU itu NU, Persis, Muhammadiyah itu begitu. Bedanya dikit, paling-paling subuh kunut dan tidak kunut, tapi itu nggak prinsip. Yang prinsip menyembahnya kepada Tuhan yang sama, Allah yang sama, kiblat yang sama, jumlah rakaatnya juga sama. Saya mau tanya, subuh di sini pasarannya berapa rakaat? Hah? 2 ya? Berarti sama. Saya orang NU juga 2. Jadi nggak ada masalah. Maka perlu kita sering begini. Dan alhamdulillah, ini salah satu ya menurut saya kekayaan kearifan lokal orang Indonesia itu gampang dan seneng kumpul. Pakai nama macam-macam, mau halal bihalal, mau reuni, mau selamatan, walimatul safar, walimatul khitan, judulnya seneng kumpul. Seneng selamat lah, orang Indonesia itu seneng apa namanya? Selamat, makanya bikin selamatan. Selamat dikumpulin namanya selamatan, sama kayak rambut dikumpulin namanya rambutan. Kan begitu. Dan mungkin ini kalau kita bicara ya, kenapa kok Indonesia sampai sekarang masih bisa tetap kumpul, tetap menjadi sebuah negara yang berdiri tegak, tidak tercabik-cabik, tidak terpengaruh dengan dunia luar yang gampang adu domba. Kalau kita lihat misalnya di negeri Arab sekitar 10 tahun lalu ada yang namanya Ar-Rabi'il Arabi, Arab Spring. Arab Spring itu Bapak Ibu, itu di mana di situ terjadi gonjang-ganjing politik. Isu dibikin boleh macam-macam, boleh katanya ekonomi, ketidakadilan pemimpin, macam-macam lah judulnya. Negara-negara itu kemudian tidak stabil, satu sama lain saling bermusuhan. Mesir ini baru belakangan aja, itu juga berat. Mesir Bapak Ibu tahun 2018 itu masih ada orang lagi sholat Jumat ditembakin dan dilempar bom molotov. Yang melempar bom molotov menembaki Islam, sambil nembak, sambil takbir, Allahu Akbar, tuh. Dan ditembakin lagi sholat Jumat, dan Islam juga, sama-sama Sunni Pak. Kenapa bisa begitu? Karena yang satu dianggap pendukung pemerintah atau alirannya A, yang satu dianggap anti pemerintah alirannya B. Itu di Sinai Utara. Saya mengunjungi daerah situ juga tahun 2018 sesudah saya bertemu dengan Mufti Mesir Syekh Syauqi Anta. Indonesia tidak. Sempat kemarin itu terjadi polarisasi kita nih, walaupun mungkin saya tahu lah ya,
mungkin ada yang tidak suka sama pemerintah dalam arti yang memerintah gitu ya. Tapi ketidaksukaannya itu tidak membuat mereka tidak mencintai Indonesia. Nah, ini yang penting itu Pak. Karena kan kalau pemerintah orangnya bisa berganti-ganti, tapi kalau Indonesia tidak boleh tidak kita cintai. Itu yang penting. Oleh karenanya kekayaan dan tradisi yang hebat ini menurut saya terus harus dijaga. Butuh sebuah effort, usaha besar ya untuk bisa kayak begini nih di sebagian negara lain. Mereka iri loh Pak sama kita, iri. Dulu ada orang biasa kumpul bareng mereka, kayak kita tuh makan bakso bareng, makan pempek bareng, kan namanya orang Palembang. Ya, tiba-tiba kemudian karena tadi perbedaan politik atau apapun langsung musuhan. Saya juga sebenarnya agak khawatir kira-kira beberapa tahun lalu itu ketika masyarakat kita terpolarisasi, terpecah, jadi istilah cebong sama apa tuh namanya? Kampret, alhamdulillah udah pada mati semua kayaknya gitu ya. Sekarang kadrun. Ya jangan kayak gitu-gituin lah. Kita itu nggak usah kemudian karena tidak suka pada yang satu nyebutlah apa. Ini memang kalau kita ikuti akan membuat kita isinya benci dan benci. Saya ingin menyampaikan satu kata-kata hikmah dari seorang bijak. Manusia itu kan katanya Bapak Ibu akalnya dibagi menjadi 3 kelompok. Ada manusia yang akalnya itu besar, ada manusia itu yang akalnya sedang, ada manusia yang akalnya kecil. Manusia yang akalnya kecil, ya pikirnya kecil. Hidupnya itu biasanya cuma mikirin tentang orang. Kalau ketemu yang diomongin orang, si anu begini, si anu begitu, si anu begini. Isinya ya hasud, iri, dengki, benci. Kalau orang nih hidupnya cuma begini, berarti kata orang bijak akalnya kecil. Orang yang berakal kecil ya cuma bilang begitu doang. Gak jauh dari ngomongin orang, benci sama orang, tidak suka sama orang. Wa na'udzubillahi, dan kita berdoa pada Allah jangan sampai kita masuk pada kelompok kayak begini. Hidup kalau isinya cuma benci orang, ngomongin orang, dia tidak akan pernah hidup bahagia. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Bapak Ibu bilang begini. Idza syi'ta an tahya saliman minal adha wa dinuka mawfurun wa irduka sayyinu lisanuka la tadhkur bihi aurata imri'in fakulluka auratun walinnasi alsunu wa ainuka in abdat ilaika ma'aiba fasunha wa kul ya ainu linnasi a'yunu wa ashir bima'rufin wasamih man i'tada wajadil walakin billati hiya ahsanu. Idza syi'ta an tahya saliman minal adha. Saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalau Anda ingin hidup tenang, jauh dari penyakit, dan insya Allah tidak disakiti orang. Orang kalau hidup pengen gak punya musuh, tidak disakiti orang, dia gak sakit juga, jauh dari penyakit. Wa dinuka maufurun, lalu kemudian dia bisa beragama dengan enak, beribadah dengan enak. Wa irduka sayyinu, dan kehormatannya terjaga. Maka kata Imam Syafi'i syaratnya 3. Apa itu? Pertama, orang hidup kalau nggak pengen punya musuh, Bapak Ibu, lisanuka la tadhkur bihi aurata imri'in. Kau punya mulut jangan suka dipakai ngomongin aurat kekurangan orang. Ada orang dikit-dikit ketemu. Ini kadang-kadang kita kayak gini nih. Begitu ketemu halal bihalal silaturahim, ngomongnya kadang-kadang di awal bagus,
Sehat Bu? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Alhamdulillah. Kehabisan bahan Pak, mulai ngomong yang lain. Lu tahu nggak? Itu Pak Edi kan kawin lagi. Dah mulai. Cekokom kan begini. Itu katanya beli rumah, hasilnya hasil korupsi. Wah macam-macam mulut. Itu anaknya belum nikah udah hamil duluan. Itu anaknya katanya begini, udah lamaran gak jadi. Itulah manusia. Kalau kita punya lisan, kata Imam Syafi'i, hanya dipakai untuk membicarakan aurat orang, maka hati-hati. Fakulluka auratun walinnasi alsunu. Kamu juga punya aurat, punya kekurangan, punya aib, dan orang juga punya mulut. Kalau kau hidup isinya ngomongin keburukan orang, awas kau nanti pasti akan juga diomongin orang. Masya Allah. Makanya kumpul kayak gini ini positif satu sisi, tapi kalau tidak bisa mengontrol bahaya. Bahaya mulut nih. Kedua, kata Imam Syafi'i, wa ainuka, kalau kau punya mata, matamu in abdat ilaika ma'aiba, ternyata matamu memperlihatkan kepadamu aib orang, tutup matamu langsung. Fasunha, jaga matamu. Wa qul ya ainu linnasi a'yunu, jangan coba-coba melihat, mencari tahu, ngintip aib orang. Kenapa? Kalau matamu kau gunakan melihat aib orang, nanti dibalas walinnasi a'yunu, orang juga punya mata. Coba deh hidup. Maka Bapak Ibu, dari sini kalau kita mau mengukur akhlak dan adab orang, itu cukup kita kumpul sama dia 1 jam. Kalau selama kumpul mulutnya nggak pernah ngomongin aib orang, cakep nih orang. Nggak pernah mencoba mencari tahu kekurangan orang, nggak pernah menjelek-jelekkan orang. Orang itu bisa perseorangan maupun yang lain, cakep nih. Orang kayak gini kumpulin. Itu akan membuat insya Allah fadinuka mauhurun wa irduka sayyinu, agamamu menjadi baik. Nah, apalagi kalau kita yang kumpulnya di masjid, apalagi kita yang kumpulnya di mana? Di masjid. Saya memang hari-hari ini terus senang menyatakan masjid ini Bapak Ibu tempat kita umat Islam berukhuwah. Jangan jadikan masjid tempat kita malah beradawah. Berukhuwah maknanya bersaudara. Jangan dijadikan masjid itu tempat bermusuhan. Kalau ada beda-beda dikit biasa. Maka orang dia harus cerdas beragama itu. Salah satu makna cerdas beragama itu, satu, dia harus bisa membedakan mana wilayah perbedaan yang harus ditoleransi, mana wilayah kekeliruan yang harus diperbaiki. Kalau itu memang keliru, maka diperbaiki tapi dengan cara yang baik. Itu kata Imam Syafi'i pada bait terakhir, wa ashir bima'rufin wasamih man i'tada walakin billati hiya ahsanu. Kumpullah dengan orang dengan cara baik. Wasamih man i'tada, kalau ada orang yang memusuhimu atau ada orang yang salah, bahkan yang jelas-jelas salah, maka ya nasihatilah, walakin billati hiya ahsanu, tapi dengan cara yang baik. Saya mau beri contoh. Satu ketika ada di sebuah masjid. Insya Allah sih masjid sini tidak akan begini. Masjid ini kebetulan dihuni oleh pensiunan, ya angkatan lah, saya nggak sebut dari matra mana. Rupanya maklum, ada jenderal yang sesudah pensiun lalu semangat beragama, belajar. Cuman kan karena beliau kan dulunya ya lama nggak ngaji dalam arti memperdalam agama, maka yang didapat dari satu guru dianggap ini yang paling benar, kan gitu. Lalu di masjid itu Pak, Bu, katakanlah dipilih amaliyah yang kalau habis sholat wiridnya pelan, doanya masing-masing, kan masjid lain-lain kan.
Ada masjid yang wiridnya keras atau ya bareng-bareng, kemudian doanya dipimpin oleh siapa? Imam. Di NU biasanya memang wiridnya bareng-bareng, doanya dipimpin siapa? Imam. Nah, ini wirid keras sama wirid pelan, doa bersama atau diamini, ini sebenarnya masalah khilafiyah, majalul ikhtilaf. Kalau orang yang ngajinya dari kecil di madrasah, lanjut ke pesantren, lanjut kuliahnya kuliah agama, dia kayak gini nggak kaget. Ya sudah, kalau saya misalnya, saya dibesarkan dalam tradisi NU, saya biasa wiridan keras, lalu di satu masjid dia nggak wiridan keras, saya diem aja. Oh memang wiridan keras itu tujuannya buat ngajarin anak-anak kok. Nah coba, anak-anak itu kalau bapak-bapaknya wiridannya nggak keras, dia nggak pernah tahu cara wiridan, Pak. Begitu dikerasin, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anak kecil itu nggak perlu tanya dalilnya apa, dia udah dengerin, bisa lama-lama. Nah, yasinan aja yasinan. Ya, pada bisa kan kadang-kadang bukan karena ngapalin, karena saking seringnya dengar. Tahlil kayak tadi tuh Ustadz kita mimpin, itu mereka tahu karena saking seringnya dengar. Dan ini ada dalilnya. Kalau Anda mau buka itu semua hadis-hadis, ada dalilnya. Yang pelan juga ada dalilnya. Tinggal menghormati saja, kan begitu. Ini enggak. Di masjid yang tadi saya sebut itu Bapak Ibu kebetulan milihnya yang wiridnya pelan. Ada ustadz diundang ceramah di situ. Ini kejadiannya terawih kalau nggak salah. Saya diceritakan beberapa hari sesudah saya datang ke situ, karena waktu itu saya pengurus MUI. Di MUI alhamdulillah NU Muhammadiyah versus Al-Wasliyah biasa kumpul. Kalau kiai sama kiai saling tahu dalil, nggak ada ribut tuh. Masing-masing tahu. Yang ribut ini yang kadang-kadang setengah tahu atau tahunya setengah gitu. Ini setengah tahu ini ribut biasanya, tahu sih enggak. Nah, ceritanya ada imam, ustadz, penceramah di masjid itu. Tiba-tiba dia ngimami, dia NU kebetulan. Nah, dia wirid keras baca doa di muka umum oleh salah seorang pengurus yang tadi saya bilang sudah pensiun, mungkin jenderal itu, ditegur Pak. Dan negurnya kurang, ya mungkin maklum biasa instruksi jenderalnya enggak. Wah begini, salah itu begini. Dia bingung, dia tamu bingung kan. Di situ ada jenderal lain Pak, jenderal yang satu ditegur sama jenderal lain, perang bintang jadi. Kata yang satu, ente kira-kira dia tamu katanya, dia nggak tahu di sini pelan, mestinya ente kasih tahu wiridnya pelan segala macam. Udah begini juga masalah khilafiyah, nggak usah ribut, bukan prinsip. Masya Allah, sholatnya masih sama kan rakaatnya kan. Maka kalau orang yang ngerti, kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, pendiri madhab Ash'ari, ini diceritakan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Ad-Dhahabi mengatakan Imam Ash'ari menjelaskan tentang bagaimana ajaran akidahnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kata Imam Ash'ari salah satu cirinya, aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu cirinya kata Imam Ash'ari pada muridnya Zahir As-Sarkhasi, ishhad alayya, hai Zahir, saksikan ucapanku, dengarkan omonganku, anni la ukaffiru ahadan min ahli kiblah, aku tidak akan mengkafirkan siapapun dia yang masih sama sholatnya dengan kita menghadap kiblat yang sama. Sholatnya sama, kiblatnya sama. Saya tidak akan mengkafirkan. Madhab fikih boleh beda, organisasi boleh beda, tapi saya tidak akan pernah mengkafirkan. Kenapa? Kata Imam Ash'ari, li'annal kulla yushiruna ila ma'budin wahid, karena semua itu pada hakikatnya menyembah kepada Tuhan yang satu. Betul atau tidak? Wa innama hadza kulluhu ikhtilaful ibarat. Yang beda itu kan cuman cara mengekspresikan ibadah pada Allah. Ada yang senang keras, mungkin dia wirid keras enak.
Ada yang mungkin senangnya pelan, mungkin buat dia pelan itu enak. Gak usah diributin gitu begini. Bapak Ibu, orang kita memang senang rada keras mengucapkan itu. Orang Arab secara umum ada yang senang wiridan keras, ada yang pelan. Kalau orang Indonesia emang senangnya keras. Nunggu waktu sholat aja coba di kampung-kampung itu rata-rata senang bersenandung sholawatan dengan kearifan lokal masing-masing. Orang Sunda pasti sholawatannya Sunda ya kan? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini bangsa Asep nih. Engkos, Cece, Udi, gitu kan? Ya, ya senangnya begitu. Ya, ya. Orang Jawa lain lagi. Sholatullah salamullah ala toha tulillah. Sholatullah salamullah. Lain-lain, itu biarin Pak. Lah, orang Indramayu pakai bahasa Indramayu selawatan. Asik juga saya dengerin itu. Kata orang Indramayu, ibu-ibu pengajian, alamate ahli neraka ana papat, kaping siji duwe ati sing hasudan, ping pindone dadi uwong medit pisan, ping telune duwe wajah sing merengutan. Itu didengerin asik juga Pak. Itu kearifan lokal lah, biarin. Sama kayak ada pensiunan selawatan orang Jawa Pak. Mau subuh selawatannya itu ngenes itu. Ketahuan kalau selawatan pensiunan. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kepaiman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman. Ya Rasulullah salamun alaik niwadaraji atfatayyaji rotal alamin. Ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi. Nah tadi orang itu kalau akalnya kecil, biasanya yang dibahas yang kecil-kecil, yang remeh-temeh tentang orang, si anu gimana, si anu gimana. Jadi pikirannya kalau cuma sibuk ngurusin yang kayak gini, berarti akalnya kecil. Nah ada orang akalnya sedang, yang dibahas tidak lagi tentang orang. Bagaimana masjid kita supaya maju ini al-muttaqin. Sudah bicara masjid. Bagaimana organisasi kita, kalau dia orang NU bicara NU atau bicara Muhammadiyah. Bagaimana sekolahan kita,
bagaimana kampung kita. Nah, ini orang sudah mulai berbicara lebih luas. Bahasa kata orang sekolahan, spektrumnya luas. Orang yang sudah tidak sempat bahas tentang orang, aib orang, yang dibahas masjidnya, umatnya, masyarakatnya, berarti sudah mulai besar. Kalau dia lihat fenomena LGBT, dia prihatin misalnya. Dia mulai, kalau dia lihat fenomena anak muda ini narkoba luar biasa, dia prihatin. Kalau dia lihat misalnya kok anak-anak sekarang sudah mulai jauh dari masjid, nggak bisa ngaji, dia prihatin. Nah, ini sudah mulai, akalnya sudah mulai besar atau menengah lah gitu. Nanti Bapak Ibu, ada orang yang memang diciptakan Allah akalnya sangat besar. Dia tidak hanya berpikir yang tadi, hanya ini masjid saya, ini organisasi saya, NU, Muhammadiyah atau apapun, ya dia berpikir yang lebih besar tentang dunia, perdamaian dunia, tentang Islam yang indah. Bapak Ibu, Islam ini jangan kita berpikir hanya untuk kita orang Islam. Agama Islam itu sesungguhnya untuk seluruh umat manusia. Maksudnya apa? Keindahan syariat Islam ini coba supaya dirasakan oleh semua itu. Jadi kita ini kadang-kadang egois jadi orang Islam. Dipikir Islam itu hanya buat kita orang Islam. Walhalu annal Islam lil insaniyah. Padahal agama Islam itu sesungguhnya untuk seluruh manusia. Bagaimana mereka yang belum Islam bisa merasakan keindahan Islam itu loh Pak. Jangan, yang penting agama saya gini, saya nggak peduli kamu agamanya Pak. Oh nggak begitu. Apalagi kita masih sempit ya, masih pakai ukuran-ukuran ormasmu apa, kampungmu apa. Ada orang jatuh di jalanan naik motor pakai ditanya, lu Islam bukan lu? Bukan Pak, saya Batak. Tunggu tuh temen lu, si Panjaitan. Temen lu, si Matupang. Gak usah begitu. Begitu Islam masih ditanya lagi, Islam bukan? Alhamdulillah Islam Pak. Benar? Benar. NU apa Muhammadiyah? Masih nanya NU apa Muhammadiyah? NU Pak, Alhamdulillah. Serius? Serius. NU-nya PKB apa P3? Masih nanya PKB apa P3? Keburu mati nih orang. Ya. Islam ini tadi ayatnya terakhir tadi itu dibaca oleh qori kita. Saya ingat itu saya jadikan inti ceramah saya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus dirimu hai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, agar kau bisa menjelaskan keindahan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh dunia. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tapi Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini catat. Justru kita ini orang Islam punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan keindahan Islam. Saya tahu Bapak Ibu ini di kompleks ini minoritas ya. Tunjukkan keindahan Islam pada mereka ini yang memang belum dapat hidayah. Kita bersyukur dapat hidayah duluan, alhamdulillah, kan gitu. Bukan dipenuhi kebencian, bukan. Karena kalau hidup cuma dipenuhi kebencian pada siapapun, termasuk apalagi pada sesama muslim, kebencian kepada makhluk saja kita tak boleh. Karena kan dia itu ditakdirkan, maaflah, kafir, Allah yang mentakdirkan. Emang maunya dia kan enggak? Betul apa tidak? Dan dia lahir udah jadi kafir. Dan maunya dia. Bukan maunya dia, siapa? Allah, bukan maunya dia. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan keindahan Islam itu? Karena saya yakini ya, saya melihat langsung soalnya Bapak Ibu saat saya ke Belanda untuk sebuah kegiatan dakwah. Satu hari di hari Jumat Pak, habis sholat Jumat khutbah saya dikasih tahu pengurus, Pak nanti saksiin ada orang masuk Islam. Oh dia orang Suriname, rambutnya gimbal kayak rut kulit, warna kulitnya mirip lah Suriname, tahu ya. Dulu orang Jawa banyak yang di Woksono kan. Saya diminta menyaksikan, saya nyaksiin. Ditanya oleh pengurus masjid, ini masjidnya namanya Al Hikmah PS di Den Haag.
Di Den Haag ada masjid namanya Al Hikmah PS. PS itu singkatan dari Probo Sutejo. Karena dulu yang mewakafkan Pak Probo, dulu ex gereja dijual. Di sono itu yang namanya gereja di Eropa banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena jamaahnya semakin sedikit, rata-rata pensiunan. Karena sedikit yang muda-muda nggak datang kan uang masuk sedikit, operasionalnya berat. Operasionalnya berat, akhirnya dijual. Nah, di sana itu yang namanya tempat ibadah boleh dibeli, tapi harus dipakai tempat ibadah lagi. Lah yang biasa kuat beli orang kita, Pak Prabowo yang dibeli. Sekarang dikelola oleh teman-teman NU di Belanda, diwakafkan nadirnya orang NU. Nah, saya di situ. Nah, pas habis Jumatan ditanya dia masuk Islam pakai bahasa Belanda, saya nggak ngerti. Dijawab sama dia, bablas amin. Nah, saya tanya apa tuh? Dia ditanya apa motivasi Anda atau alasan Anda, tujuan Anda masuk Islam? Oh, dia jawab, saya masuk Islam itu senang Pak sama orang Islam. Saya tinggal di kompleknya disebut daerahnya. Tetangga saya banyak orang Islam dari Turki, dari Maroko, dari mana-mana. Orangnya baik-baik katanya, perilakunya baik-baik, banyak senyum, sering memberi makanan, sering nolong orang. Saya ingin seperti mereka menjadi Islam. Saya tanya, bagaimana saya bisa seperti Anda? Jadi senang sama akhlaknya orang Islam. Oh, kalau Anda mau, gimana saya belajar Islam dari Anda? Diunjukinlah masjid sini, saya masuk Islam. Ya Allah, jadi Pak, Bu, orang non-Muslim di sana itu senang masuk Islam bukan karena melihat orang Islam puasa, bukan karena melihat orang Islam sholat. Kalau sholat dia juga sholatnya dia, kan gitu kan? Dia punya ibadah kan. Ternyata yang membuat mereka suka akhlak, penuh senyum, suka nolong. Kata saya nih orang belum aja main ke Indonesia. Kalau dia ke Indonesia di Al-Muttaqin, dia pasti cepat masuk Islamnya. Di sini orang berangkat umroh, bikin pempek, bikin tekwan dan begitu. Wah, dia pasti senang. Orang sini senang ngajak makan. Baik banget orang Islam. Soalnya kan di sana itu Bapak mohon maaf, itu tradisi Belanda, Eropa pertama Belanda. Jangan kok orang lain. Anak sama bapak main nggak janjian di jam makan nggak dikasih makan. Betul. Anda datang jam makan, di sana itu jam makan yang resmi, yang cuma sekali makan panas itu jam 6 sore. Itu serius, makan serius tuh. Kok Anda datang jam segitu, ya dipersilakan duduk, tuan rumah makan. Anda dianggap nggak sopan, Anda nggak ngasih janjian. Dan dia tahu diri, dia bilang, aduh saya maaf ya, saya karena sudah kecapean, silakan Anda lanjutkan makan. Kenapa? Karena orang sana ya kalau masak ya buat dia berempat ya berempat, ayamnya yang 4, telurnya yang 4. Kayak begini yang dianggap tidak sopan tamunya, karena dia datang tidak janjian. Kalaupun dia janjian, tetap dia tahu diri, saya datang ya sudah, tapi saya mohon maaf tidak persiapan. Nggak apa-apa, dia minta maaf. Kalau di Indonesia enggak. Saya mau tanya Bapak Ibu, akhlak etika kita udah nyiapin ayam, telur misalnya ya, atau tempe, ada tamu, makan nggak kita kira-kira? Nggak ketelan. Kita tunda makan atau kita dahulukan buat siapa? Tamu. Gue gampang lah nyeplok telur entar. Kan begitu kan? Saya bilang orang Suriname, dia belum tahu aja dia orang ujung menteng. Kalau dia tahu orang ujung menteng, pasti dia suka sama Islam. Hadirin, semoga manfaat. Saya banyak kegiatan, banyak janji. Moga-moga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah